Hei! Belakang dia. Kejar dia, kejar! Kejar dia, Bagas! Nama Ardianto jadi buruan polisi. Dapat dia. Nah, ini dia. Dapat dia, sini dia. Diam kau, diam. Hei, sini. Lari dia. Saat digerebek di rumahnya, ia mencoba kabur dengan terjun ke sungai. Dah, bawa ikut dia. Ikut aja kau, ikut aku ke rumah dulu. Ini tasnya. Oh, ini dia. Oh, ini rupanya. Terap. Tas yang sempat dibuang oleh pelaku akhirnya digeledah. Hasilnya, puluhan paket sabu siap edar beserta uang tunai hasil penjualan dapat diamankan. Pada saat kita lakukan penangkapan, tersangka ini berusaha melarikan diri, namun berhasil kita lakukan penangkapan. Dan pada saat kita lakukan penggeledahan, ada kita temukan paket narkotika dengan berat setelah ditimbang di TKP seberat 43,44 gram. Jujur kok dulu, berapa banyak? Hah? 3 kantong? 2 kantong setengah? Coba tengok. Di sana guys, udah saya. 2 kantong setengah, tunggu dulu, suruh ambilnya, pegangnya. Sebelumnya, rekan pelaku yang berinisial IN diringkus pula di kediamannya di wilayah Kampung Baru Timur, Kuantan, Singingi, Riau. Ambil semuanya men, ambil dulu. Ambil semuanya dulu men. Ambil semuanya baru keluarkan sana, apalagi gitu. Dalam penggeledahan, petugas menemukan sebanyak 2 paket sabu seberat 12 gram dan sejumlah uang tunai hasil penjualan yang disembunyikan di dalam jok sepeda motor. Kedua tersangka kini telah diamankan ke Polres Kuantan Singingi Riau untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Dari Kuantan Singingi Riau, Muhammad Yusri untuk CSI RTV. Seorang pengemudi taksi online ditemukan tewas di Kalibaru, Kosambi, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten. Sementara itu, 2 orang pria menderita luka bakar dalam insiden kebakaran satu unit minibus di Cakung, Jakarta Timur. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi bersama saya, Ezra Hadianto. Mobil. Wah, bisa meledak ini. Kalau mobil mah. Api besar nampak terlihat dari sebuah bengkel yang berlokasi di Jalan Asiriah, Cakung, Jakarta Timur. Api itu ternyata berasal dari sebuah minibus yang tengah terparkir dan menjalani perbaikan di bengkel tersebut. Kobaran api dengan cepat menghanguskan seluruh bagian minibus hingga menjalar ke kendaraan di sekitarnya. Petugas Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tidak semakin meluas. 3 unit mobil pemadam beserta belasan petugas diterjunkan untuk menjinakkan api. Dua unit kendaraan menjadi korban, sementara itu 2 mekanik pun turut menderita luka bakar akibat tak sempat menyelamatkan diri. Ada 2 orang, satu atas nama Maulana usia 20 tahun, luka bakar kurang lebih 20%, satu lagi atas nama Bapak Askoni usia kurang lebih 50 tahun. Dari hasil olah TKP sementara dan keterangan saksi, kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik yang berada di bagian mesin mobil, hingga percikan api kemudian membesar dan membakar seluruh bagian mobil. Dari Jakarta Timur, Firda Falevi untuk CSI RTV. 4 orang komplotan pencurian kendaraan bermotor yang biasa beroperasi di wilayah Jabodetabek berhasil diringkus polisi di Karawang, Jawa Barat. Pelaku dan polisi sempat terlibat aksi kejar-kejaran di tol Jakarta Cikampek. Sejumlah pria pelaku curanmor ini ditangkap polisi setelah sebelumnya terlibat kecelakaan di depan jembatan Timbang Pantura Balonggandu, Karawang, Jawa Barat. Bukan menyerah, 2 pelaku justru nekat mengambil mobil polisi dan hendak kabur ke arah Cirebon. Namun keduanya kembali terlibat kecelakaan usai mengendarai mobil polisi sambil melawan arus di jalur Pantura Karawang.
Petugas kepolisian akhirnya kembali berhasil membekuk pelaku dan membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Pada saat proses evakuasi, korban yang mengalami luka ringan itu mencoba merampas atau melarikan diri kendaraan mobil petugas patroli Polsek Jatiwarsari dengan melawan arus. Selanjutnya petugas Polsek Jatiwarsari melakukan pengajaran dibantu oleh masyarakat dan terjadi laka kembali. Sehingga kedua pelaku tersebut diamuk oleh massa dengan kondisi saat ini luka berat. Kasus ini kini tengah ditangani petugas dari Polres Karawang, Jawa Barat. Keempat pelaku diduga merupakan komplotan spesialis pencurian kendaraan bermotor yang biasa beroperasi di wilayah Jabodetabek. Dari Karawang, Jawa Barat, Asep Saiful Falah, RTV. Mobil polisi dari Satreskrim Polres Metro Depok dicegat dan dibakar massa saat menangkap seorang pelaku penyerobotan lahan dan kepemilikan senjata api. Informasi tersebut bersama dengan informasi lainnya kami rangkum dalam Kilas Balik sepekan. Berikut ini. Mobil personil Satreskrim Polres Metro Depok ini dibakar massa di kawasan Pondok Rangon, Harjamukti. Insiden bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok hendak menangkap TS, terlapor kasus penyerobotan lahan dan kepemilikan senjata api. Saat terlapor akan dibawa, massa mencegat mobil dan merusak 3 dari 4 mobil personil polisi. TS diduga melakukan penyerobotan lahan yang dimiliki oleh perusahaan properti, menghalangi pembangunan, dan justru memanfaatkan lahan untuk kepentingan pribadi. Tak ada korban luka dalam peristiwa ini. TS beserta barang bukti airsoft gun miliknya berhasil diamankan dan diproses lebih lanjut. Dengan beringas, belasan anggota debt collector ini merusak mobil di halaman kantor Polsek Bukit Raya Pekanbaru Riau. Tak hanya itu, para pelaku mengeroyok seorang perempuan. Namun yang disayangkan, aksi itu tak dapat dicegah oleh anggota Polsek Bukit Raya. Sehari setelah kejadian, polisi berhasil menangkap 4 orang pelaku, masing-masing berinisial MH, RS, A, dan R. Sementara 7 anggota debt collector lainnya masih dalam pengejaran polisi. Selain para pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa batu dan besi. Sebelumnya peristiwa itu dipicu dari sekelompok debt collector yang terlibat cekcok dengan korban yang juga seorang debt collector. Korban yang saat itu bersama istrinya merasa terancam, kemudian melarikan mobilnya ke Polsek Bukit Raya. Sesampainya di halaman Polsek, para debt collector itu justru dengan brutal menyerang dan merusak mobil korban. Warga Kecamatan Batu Ceper dihebohkan dengan penemuan sesosok jasad dalam karung di Jalan Daan Mogot, kilometer 21, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten. Jasad pertama kali ditemukan oleh warga bernama Sandro dan langsung melaporkan penemuan tersebut ke polisi. Dari hasil pemeriksaan sementara, jasad tanpa identitas itu berjenis kelamin laki-laki dan diperkirakan berusia 30 tahun. Dari jasad itu juga ditemukan luka di bagian kepala. Polisi selanjutnya membawa jasad tersebut ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang untuk diotopsi. Polisi dapat memastikan bahwa pria tersebut merupakan korban pembunuhan. Inilah detik-detik mobil double kabin menabrak puluhan motor di gang kecil di kawasan Selili, Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.
Mobil itu terus melaju meski jalanan semakin sempit hingga menabrak puluhan motor yang terparkir di depan rumah warga. Akibat kejadian ini seorang warga mengalami luka-luka, sementara sebanyak 24 motor dan sejumlah rumah warga mengalami kerusakan. Kerugian dari peristiwa ini ditaksir mencapai 300 juta rupiah. Petugas langsung bergerak cepat memburu pengemudi mobil tersebut. Namun saat ditemukan, mobil berada di tepi jalan dalam kondisi kosong dan pengemudi mobil tidak berada di lokasi. Tim Liputan untuk CSI RTV. Seorang pengemudi taksi online ditemukan tewas di Kalibaru, Kosambi, Teluk Naga, Tangerang, Banten. Jasad korban ditemukan dalam kondisi mengapung di sungai dengan sayatan di leher dan luka tusuk di sekujur tubuhnya. Petugas BPBD Tangerang mengevakuasi jasad korban pengemudi taksi online yang mengapung di Kalibaru, Tanjung Burung, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten. Jasad bernama Muhammad Ridwan, berusia 35 tahun ini, diduga kuat menjadi korban perampokan disertai pembunuhan. Terbukti, usai dievakuasi, polisi mendapati adanya bekas sayatan tambang di leher dan beberapa luka tusukan di tubuh jasad. Kurang dari 24 jam usai ditemukannya jasad korban, polisi berhasil meringkus 2 tersangka. Keduanya berpura-pura sebagai penumpang taksi online untuk mengincar mobil korban, namun menggunakan aplikasi milik orang lain. Ini ada orang yang mendatangi security itu untuk meminta tolong untuk bisa memesan, ya kan, melalui aplikasi dari security ini. Atas kejadian ini, polisi mengimbau kepada pengemudi taksi online agar senantiasa waspada jika mendapati perbedaan identitas pemesan dengan penumpang yang hendak naik. Begitupun sebaliknya, penumpang wajib waspada jika mendapati identitas kendaraan dan identitas pengemudi berbeda dengan yang tercantum pada aplikasi. Dari Tangerang, Banten, Haidar Fajar untuk CSI RTV. Berkendara dengan selamat di jalan raya tidak hanya membutuhkan keahlian, namun juga kewaspadaan dan kepatuhan lalu lintas. Berikut tips dari Brigadir Susan agar Anda terhindar dari maut di jalan raya. RTV, pelanggaran lalu lintas terjadi setiap hari dan kali ini ada pelanggaran apa yang sudah terekam? Mari kita saksikan bersama videonya. Kita lihat nih, oke, ada kendaraan yang mau berbelok. Oke, udah sabar. Sabar kan? Oke, udah waktunya untuk masuk ke gang. Dan duar. Aduh. Hei. Kenapa sih pada nggak sabaran banget kalau ada di jalan, sahabat? Nih, kalau sudah terjadi seperti ini, mau salahin siapa? Hayo. Sampai ke banting pengendara motornya, sahabat. Anak-anak lagi. Sangat disayangkan ya, sahabat, hal seperti ini terjadi. Padahal kuncinya cuma perlu bersabar dan memberi prioritas bagi pengendara lain di jalan. Nah, tidak menyalahkan pengendara roda 2 dan juga tidak membenarkan kendaraan roda 4, sahabat. Ketika berada di jalan, baiknya kita sebagai pengguna jalan untuk menjaga keselamatan kita, pribadi maupun pengguna jalan lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada pasal 112 sudah mengatur tentang aturan berbelok atau berpindah jalur. Setiap pengemudi yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di sekitarnya, di depan, di samping, dari arah berlawanan, serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan yang terkenal, sahabat RTV. Dan pada pasal 113 juga menyebutkan tentang prioritas di mana pengemudi wajib mendahulukan kendaraan yang datang dari arah depan jika ingin berbelok ke arah kanan. Nah, jika melanggar
dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan dan denda paling banyak Rp250.000. Nah, sahabat RTV, sebelum memotong arah atau masuk ke gang, wajib pastikan kondisi aman, lihat kondisi lalu lintas sekitar Anda, dan jangan lupa untuk nyalakan stain. Demikian tips dari Brigadir Susan, sampai jumpa. Puluhan remaja terlibat aksi tawuran dengan senjata tajam di Jalan Raya Dewi Sartika, Pancoran Mas, Kota Depok. Ironisnya, aksi tawuran ini bersamaan dengan acara malam Puncak HUT Kota Depok yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Aksi tawuran antar dua kelompok remaja terjadi pada Jumat malam di Jalan Raya Dewi Sartika, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Sejumlah pelaku tawuran terlihat mengayunkan senjata tajam. Salah seorang warga mengaku melihat para pelaku sempat berkeliling dengan sepeda motor untuk mencari lawan. Gimana sih Pak? Datangnya? Mereka itu kadang keliling dulu. Hah? Keliling dulu nunggu rame. Nunggu yang mungkin yang dari GBA itu udah pada datang, udah pada nonton. Baru tuh turun. Lawannya begitu juga. Itu sering nggak sih Pak sini? Sering, makanya jengah udah. Iya. Tapi sempat dibubarkan sama warga tuh? Biasanya sih aku cuek aja, cuma kalau tadi udah memang udah Berisik ya Pak? berisik. Sempat ada korban nggak sih Pak? Ironisnya, tawuran terjadi berbarengan dengan puncak perayaan HUT Kota Depok yang dihadiri Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Warga pun berharap agar pihak kepolisian dapat meningkatkan kembali patroli di malam hari untuk meningkatkan keamanan di wilayah ini. Dari Depok, Jawa Barat, Ronaldo Jerry untuk CSI RTV. Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan Caratan Seputar Investigasi Senin hingga Jumat pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Dan sahabat, jangan lupa subscribe akun YouTube Caratan Seputar Investigasi untuk mendapatkan informasi kriminal lainnya. Saya Ezra Dianto, terima kasih dan sampai jumpa.